Pemirsa, hari ini 15 kloter pertama jemaah calon haji dari berbagai embarkasi di Indonesia telah berangsur tiba di Madinah melalui Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Hingga sore ini sudah ada 5 kloter jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci. Kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi yang saat ini ada di Madinah, Arab Saudi. Mahmud, bagaimana proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci saat ini? Baik, selamat sore Leo. Benar sekali saat ini sudah ada 5 kloter jemaah haji asal Indonesia yang telah tiba di Bandara Amir Hamad bin Abdul Aziz yang ada di kota Madinah, Arab Saudi. 5 kloter jemaah haji yang saat ini sudah tiba di Arab Saudi, yakni kloter pertama dari embarkasi Jakarta, Yogyakarta, Solo, Medan, dan juga embarkasi Lombok. Jemaah haji embarkasi Solo merupakan kloter pertama yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, yakni tiba pada pukul 06.30 waktu Arab Saudi. Setelah tiba di bandara, seluruh jamaah haji asal Indonesia ini menggunakan 2 skema pemeriksaan imigrasi di bandara. Yang pertama adalah skema fast track dan juga skema reguler. Untuk jamaah haji yang berasal dari 4 embarkasi yang ada di Indonesia, seperti embarkasi Jakarta, Surabaya, Medan, dan juga Makassar, ini menggunakan skema fast track di mana pemeriksaan imigrasi, perekaman sidik jari, dan berbagai pemeriksaan administrasi lainnya dilakukan di tanah air, sehingga ketika mendarat di Arab Saudi, seluruh jamaah dari 4 embarkasi tersebut bisa langsung menuju ke bus dan diantar ke hotel tanpa melakukan proses imigrasi yang ada di Bandara Arab Saudi. Sementara itu, untuk embarkasi-embarkasi lain, ini menggunakan skema reguler, di mana pemeriksaan administrasi seperti pemeriksaan paspor, visa, kartu nusuk, dan juga pemeriksaan barang-barang bawaan ini dilakukan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang terletak di kota suci Madinah. Proses pemeriksaan imigrasi ini memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Nantinya ketika seluruh proses administrasi ini sudah dilakukan dan selesai dilakukan, seluruh jamaah digeser menuju ke hotel-hotel yang telah disiapkan yang berada di area Markazia. Area Markazia ini merupakan area perhotelan yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi, bahkan beberapa hotel jamaah haji ini bersebelahan persis dengan Masjid Nabawi atau berjarak sekitar 10 hingga 20 meter. Dengan jarak yang sangat dekat ini, jamaah haji asal Indonesia ini tentu akan sangat dimudahkan untuk beribadah di Masjid Nabawi selama berada di Tanah Suci. Namun meskipun demikian, tadi PPI Arab Saudi menghimbau kepada seluruh jamaah ketika ataupun baru saja tiba di Arab Saudi, dihimbau untuk beristirahat sebentar dan juga melakukan orientasi lingkungan. Dan selanjutnya baru diperbolehkan untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Leo. Ya, Fauzi, kalau kita melihat gambar yang saat ini sedang ditayangkan, kita melihat para jemaah haji turun dari bus-bus yang mengantar mereka. Ini gambar persis yang menggambarkan ada seorang calon jemaah haji, seorang ibu yang dibawa dengan kursi roda. Bagaimana kondisi cuaca di sana, di Madinah saat ini, tempat Anda berada, dan juga apakah ini sudah berdampak kepada kondisi kesehatan calon jemaah haji? Baik Leo, untuk kondisi cuaca saat ini di kota Madinah masih terjadi transisi dari musim dingin ke musim panas, artinya cuaca di kota Madinah ini masih berubah-ubah. Saat ini siang ini kondisi cukup panas, berkisar antara 36 hingga 30 derajat Celcius. Ini tentunya bagi masyarakat Indonesia yang biasa tinggal di suhu tropis akan cukup berat. Namun PPI Arab Saudi mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia apabila beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti menggunakan topi, masker, dan juga menggunakan alas kaki. Karena jika tidak menggunakan alat pelindung diri berpotensi untuk mengalami dehidrasi. Bahkan menurut beberapa dokter yang ada di kota Madinah ini, pada awal-awal pelaksanaan ibadah haji, akan banyak sekali dijumpai pasien ataupun jamaah haji yang mengeluhkan kondisi kelelahan dan juga mengalami dehidrasi. Ini dikarenakan perjalanan panjang jamaah haji dari tanah air menuju ke Madinah ini menempuh perjalanan sekitar 11 jam, kemudian harus menjalani proses administrasi di bandara sekitar 2 hingga 3 jam. Jadi total jamaah haji masing-masing bisa memakan waktu antara 12 sampai 15 jam.
sebelum mereka tiba di hotel dan istirahat. Tentunya bagi jamaah haji yang memiliki resiko tinggi atau tergolong dalam jamaah haji lansia ini cukup berat. Namun tenang saja, PPIH Arab Saudi dari berbagai layanan ini sudah disiapkan untuk membantu, mendampingi, dan juga melayani seluruh jamaah haji yang ada di Arab Saudi. Bahkan petugas PPIH mengimbau kepada seluruh jamaah haji apabila membutuhkan bantuan, membutuhkan pendampingan dan pelayanan, disarankan untuk menghubungi petugas haji Indonesia dan dipastikan kami akan siap melayani. Dengan berbagai persiapan dan juga kesiapan seluruh petugas PPIH yang saat ini sudah berada di Tanah Suci, PPIH Arab Saudi optimis gelaran ibadah haji pada tahun 2026 ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan juga nyaman. Untuk sementara, demikian laporan dari Madinah Arab Saudi, kembali ke Leo. Baik, Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.